Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif hanya penerima PKH yang memenuhi 6 syarat ini yang bisa cair PKH-nya di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang. Nah, kira-kira 6 syarat ini apa saja? Apakah sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH telah memenuhi 6 syarat ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang hanya penerima PKH yang memenuhi 6 syarat ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 3 tahun 2022 besok ya sahabat YouTube. Dan tentunya ini sudah positif karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan juga berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah turun di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 yang lalu. Tentu 6 syarat ini menjadi syarat wajib ya bagi KPM PKH supaya bantuan PKH-nya ini bisa cair di tahap 3 dan bahkan di tahap-tahap berikutnya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja syarat pertama yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH agar bantuan PKH-nya bisa cair di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang adalah memiliki komponen PKH ya sahabat YouTube. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH adalah bantuan sosial bersyarat, di mana salah satu syaratnya adalah para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini harus memiliki komponen PKH. Nah, komponen PKH itu bermacam-macam ya di bantuan PKH, diantaranya adalah memiliki komponen pendidikan yaitu anak sekolah ya, mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat, kemudian SMP sederajat, kemudian SMA sederajat ya sahabat YouTube. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen untuk kesehatan yaitu anak balita usia 0 hingga 6 tahun. Kemudian ada juga komponen ibu hamil ya sahabat YouTube. Nah, untuk komponen ibu hamil sendiri ini di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 itu masih belum terdeteksi di dalam DTKS. Namun saya rasa dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ini terus mengupayakan agar komponen ibu hamil ini bisa terdeteksi ya sahabat YouTube di dalam DTKS. Kemudian komponen berikutnya ada namanya kesejahteraan sosial. Ini ada 2 ya sahabat YouTube, yaitu lansia usia 60 tahun ke atas dan berikutnya adalah disabilitas berat ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh para KPM agar bantuan PKH-nya bisa cair di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang adalah NIK KPM beserta anggota keluarganya yang satu kakak dengan si pengurus ini harus sudah online di Dukcapil ya sahabat YouTube. Nah, tentunya ini bukan hanya pengurus yang harus sudah aktif, yang sudah harus online di Dukcapil, tapi seluruh anggota keluarganya, utamanya adalah komponen yang masuk ke dalam perhitungan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Ini nicknya harus sudah online, harus sudah aktif di Dukcapil ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang ketiga agar bantuan PKH ini bisa cair di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang adalah bahwasanya anak yang sekolah komponen pendidikan ini juga harus terdaftar di dalam Dapodik dan atau EMIS ya sahabat YouTube. Nah, ini bagi sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan tentu harus terdaftar di Dapodik ya. Kalau
sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama ini harus terdaftar di EMIS namanya. Nah, jadi komponen pendidikan ini harus terdaftar ya sahabat YouTube di Dapodik atau di EMIS, mulai dari jenjang pendidikan SD atau MI sederajat hingga SMA, SMK atau madrasah aliyah sederajat ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang keempat yang harus dipenuhi tentunya oleh para KPM agar bantuan PKH bisa cair di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang adalah bahwasanya data bank atau KYC bank si KPM ini harus valid ya, harus cocok dengan data yang dimiliki oleh si KPM di Dukcapil ya sahabat YouTube. Jadi antara data bank dengan data yang ada di Dukcapil ini harus sama. Mulai dari alamat, kemudian nama, ibu kandung ya, dan juga NIK yang terdaftar di di bank ini harus sesuai dengan Dukcapil ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang mungkin hari ini ada mengalami saldo nol atau terblokir di pusat, itu kemungkinan besar ada perbedaan identitas antara di data bank dengan data yang ada di Dukcapil ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang kelima yang harus dipenuhi oleh para KPM agar bantuan PKH-nya di tahap 3 tahun 2022 besok bisa cair adalah bahwasanya si KPM ini tidak boleh terindikasi double bantuan ya sahabat YouTube. Nah, ini bisa para KPM PKH ini double bantuan namun hanya bantuan-bantuan khusus, diantaranya adalah BPNT, kemudian PIP ya sahabat YouTube. Namun kalau si KPM ini tercatat double bantuan, misalkan double bantuannya ini dengan BLT dana desa, maka positif ya sahabat YouTube, ini tidak bisa cair bantuan PKH-nya ya. Karena memang sesuai aturan bahwasanya penerima bantuan BLT dana desa ini tidak boleh berasal dari penerima bantuan sosial lainnya, baik itu PKH, BPNT maupun bantuan yang lainnya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang keenam yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH agar bantuan PKH-nya bisa cair di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang adalah si KPM ini masih dinyatakan layak ya sebagai penerima PKH oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG online yang dilakukan verifikasi ketidaklayakan BNBA setiap bulannya ya sahabat itu. Nah, ini sesuai undang-undang tentunya ya tentang fakir miskin, bahwasanya yang berhak ya sahabat itu memperbarui ketidaklayakan penerima bantuan sosial adalah pemerintah daerah tentunya. Oleh sebab itu pemerintah daerah ini memiliki kewajiban untuk mentidaklayakkan bagi penerima bantuan sosial yang memang dianggap sudah tidak layak ya sahabat itu. Nah, tidak layaknya ini bisa dikarenakan beberapa sebab, misal dikarenakan pekerjaan. Misalnya si KPM ini menjadi ASN, TNI atau Polri ya sahabat itu, ataupun menjadi pengusaha sehingga dia sudah sejahtera ya sahabat itu. Kemudian bisa juga tidak layak ini dikarenakan meninggal ya sahabat itu, atau juga bisa karena tidak ditemukan di domisili tersebut ya sahabat itu. Ini bisa menyebabkan si KPM ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah tentunya. Nah sahabat itu, dari uraian yang sudah saya sampaikan mulai dari syarat yang pertama hingga syarat yang terakhir, ini tentu semuanya adalah mengabdi dari data pribadi si KPM tersebut, mulai dari data DTKS, kemudian data Dukcapil hingga data KYC bank ya sahabat. Apabila dari data-data tersebut si KPM ini ada data yang bermasalah atau ada data yang tidak sesuai, maka bisa menyebabkan bantuan sosial PKH ini tidak cair tentunya ya sahabat itu. Oleh sebab itu ini perlu dipahami bersama oleh KPM di seluruh Indonesia tentunya, bahwasanya bukan pendamping sosial PKH yang menentukan sahabat YouTube semua nanti bantuannya bisa cair atau tidak. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini ya sahabat YouTube terkait dengan positif hanya penerima PKH yang memenuhi 6 syarat ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang.
Semoga sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat pemerhati channel Diari PKH ini memenuhi 6 syarat ini sehingga bantuan PKH-nya di tahap 3 tahun 2022 yang akan datang bisa cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.